Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan, mengikuti sholat wajib dan sekaligus mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, panutan kita semua, pemilik uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin menyampaikan bahwa tentang kewajiban puasa ini Allah ingin memudahkan, Allah menghendaki kemudahan, dan Allah tidak membebanimu, Allah tidak membuat kesulitan untukmu. Artinya apa? Rahimakumullah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang menggembirakan. Bukannya dengan adanya Ramadan pikiran kita jadi pusing, hati kita jadi sempit, tetapi jadikan Ramadan ini adalah nikmat. Nikmatnya bukan hanya nikmat sesaat saja, tetapi nikmat selama 24 jam, selama 1 bulan. Bukankah Nabi pernah sampaikan bahwa keberkahan Ramadan itu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal. Jadi bagaimana kita agar mendapatkan kenikmatan Ramadan ini? Maka perlu dibuatkan desainnya ibadah Ramadan ini selama 1 bulan, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terasa kenikmatannya. Ada sebagian orang yang nikmat bulan Ramadan hanya saat sahur saja. Mungkin ada acara sahur underwood misalkan. Ada yang nikmat bulan puasa hanya saat buka puasa aja, karena dapat takjil gratis, atau hanya pas siang hari saja. Padahal nikmatnya puasa ini harusnya 24 jam. Maka yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Kemudian di ayat 186 surat Al-Baqarah, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini yang saya garis bawahi adalah, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada umat Islam, apabila berdoa maka Allah akan ijabah doanya. Bukankah kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk berdoa? Dan hadis Nabi sampaikan ada 3 golongan yang berdoanya tidak akan ditolak. Salah satunya imam yang adil, pemimpin yang adil, kemudian orang yang dizalimi, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu caranya bagaimana? Caranya yaitu perbanyaklah
berdoa di malam Lailatul Qadar. Yang jadi masalah, siapapun kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang. Yang pasti Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Maka caranya adalah kita harus bertekad menjadikan momentum tahun ini. Pada awal-awal bulan kita sudah melakukan persiapan-persiapan, yaitu di tahun ini kita tidak hanya berpuasa saja, tidak hanya melakukan sholat tarawih saja, tapi kita bertekad kita akan mencari malam Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan ibadah sholat tahajud atau qiyamul lail pada malam harinya. Dan inilah yang dicontohkan Rasulullah. Nabi tidak membangunkan orang untuk sahur. Nabi tidak membangunkan keluarganya untuk sahur, tapi Nabi membangunkan istrinya apabila dia belum berwitir. Nabi membangunkan istrinya apabila dia belum sholat malam. Jadi kalau kita mulai dari awal Ramadan tanggal 1 sampai akhir kita melakukan sholat malam, berarti kemungkinan besar kita akan menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita sudah berRamadan bertahun-tahun tapi kita tidak pernah mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, hadirin, kalau kita misalkan sahurnya misalkan jam 4, maka kita bangunkan keluarga kita jam 3. Kemudian saat ini adalah hari-hari ganjil. Semua masjid mengadakan itikaf, dan memang itikaf ini adalah dianjurkan dan tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu kita disuruh beritikaf di masjid. Nah, ini pun adalah sarana untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ada orang yang beritikaf di hari-hari ganjil 10 yang terakhir. Ada juga yang 10 hari terakhirnya full. Nah, untuk saat ini memang sedikit unik. Uniknya apa? Tiap hari dirasakan ganjil semua. Contoh malam tadi kita itikaf malam ke-23. Nanti itikaf malam ke-25. Karena kita berbeda puasanya, ada beda sehari. Nah, perbedaan itu menyebabkan kita semua harus berusaha untuk beritikaf setiap hari. Karena kalau kita misalkan yakin bahwa hari ini adalah malam ganjil, tiba-tiba yang benar itu adalah malam yang udah duluan, maka kita tidak akan mendapatkan. Oleh sebab itu rumusnya tadi, dari awal setiap malam mau ganjil mau genap, pokoknya setiap hari di bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena yakin dari ayat 186 ini, apabila hambaku berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.